Radio Visit. Ada. Cuma saking banyaknya data yang dituin jadi sampai ini apa bingung yang bertanya apa Kita ya. kirim nanti, Mbak. Kita kirim Semuanya nanti. ada di tim situ. Cuma satu yang aku pengen tanyain gini, Mas Heri. Dulu itu kan SS itu identiknya cuma radio, berita. Di image-nya itu target pendengarnya tuh nggak terlalu anak muda banget gitu. Tapi kalau dilihat sekarang dengan kegiatan sosmednya yang begitu aktif, terus dari gitu berita-beritanya juga up to date gitu ya. Tadi kalau dilihat informasi soal sosmed cukup aktif lah ya pendengarnya, selain baca sosmed, terus dari gitu dikonfirmasi by phone gitu. Kayaknya pendengar SS udah mulai agak sedikit melebar, nggak terlalu dewasa banget ya. Kalau pendengar SS sebenarnya kita kategorikan dewasa, Mbak. Anak mudanya pun saat ini kalau ngomong berita, news itu kan bagian dari entertain. Bahwa kebutuhan berita itu bukan hanya di usia mes tapi juga di usia anak muda. Nah, kebetulan ini kan ada tim kita juga, ada Mbak Irma, ada Mas Agung. Mungkin nanti juga akan menambahkan terkait dengan suara Surabaya yang baru. Sekalian kita kenalan gitu. Oke. Mbak Irma, apa kabar Mbak Irma? Masih ingat saya dulu suka kejar-kejar? Nggak ada. Oh, masih ini mungkin. Masih lagi ada kegiatan. Masih meeting. Oh iya. Oke. Ya, kayaknya lagi Ya, jadi intinya seperti break itu. sementara. Jadi sebenarnya kita bukan melebarkan gitu sih, Mbak. Karena memang kalau dari sosial ekonomi status, dari usia, berita ini kan dibutuhkan oleh banyak orang. Bukan hanya usia mes, tapi anak muda saat ini pun juga haus akan berita yang sifatnya entertain, menghibur mereka gitu. Oh ya, satu lagi mungkin Mas Heri ya, yang mungkin saya jadi agak berpikir secara umurnya agak melebar itu, kalau nggak salah kemarin kan ada Quiz My Zone ya. Quiz My Zone itu lama kayaknya banget. kalau bisa dibilang kayaknya tuh responnya lumayan banyak gitu yang ikutan. Jadi makanya di kepala saya awalnya saya berpikir itu SS itu kemungkinan kecil untuk ikutan, apalagi kuisnya kuis cangkang. Tapi ketika kemarin My Zone terus kita dengar kebetulan kan Yamaha untuk juga kan. berikutnya kita ada pitching terus dari itu saya ngobrol gitu terus iya responnya termasuk bagus di SS gitu. Saya agak surprise sih. Sekarang ternyata SS pendengarnya nggak cuma tadinya di kepala saya tuh dewasanya lebih ke yang orangnya tuh lebih serius. Tapi ternyata begitu lihat My Zone terus tuh kemarin Yamaha juga responnya juga cukup baik gitu ya. Saya Saya juga agak surprise juga, wah ternyata kuis-kuis yang seperti ini tuh masih cukup bagus juga ya di SS, karena tadi awalnya saya agak pesimis. Sekarang dengan begini pesimisnya hilang ya, Mbak? Pesimisnya hilang, cuma nanti kalau ini agak lebih fleksibel dikit kali ya, karena klien sekarang kadang-kadang suka ya you know lah. Ya, ini ada Mbak Irma juga. Mbak Irma, silakan. Mbak Irma, masih ingat waktu saya dulu suka kejar-kejarin? Ingat banget Mbak Hani. Tapi sekarang kayaknya lebih muda deh kayaknya. Siapa Mbak Irmanya lebih muda ya? Mbak Hani. Apa lo masih muda? Mbak, udah berapa belas tahun nggak ketemu, coba. Benar, itu dia makanya. Terakhir kan di itu kan ya, Radionet ya? Iya benar. Sama Mas Rizal. Mas Rizalnya ada nggak ini? Nih, tahu. obrolan angkatan tua nih. Saya belum Tapi Mas Budi dan Mbak Irma, Mas Budi dan Mbak Rika juga dari Radionet ini. Oh iya. Mas Budi mungkin jarang-jarang ketemu. Iya, Mas Budi kebetulan di client service. Jadi mungkin kalau dulu kan kita berhubungan dengan media, mungkin Mbak Irma berhubungan sama tim media, antara aku sama Mas Rizal lah bos aku. Ingat banget aku diajak nongkrong di apa itu di rooftop ya. Iya. Zaman di bawah ya. Dulu tempat nongkrongnya di outdoor hair. Asik tuh kantornya teman-teman itu dulu tuh. Deket Melawai ya dulu ya. Deket bandara Iya, dulu, di Mbak. Melawai. Yang dulu kita Iya. sasar dari Kebayoran lama ke Kebayoran baru nggak salah. Iya. Zaman dulu ya.
gimana Mbak Hani? Ya, Sehat-sehat semua ya teman-teman di ya, Bright ya. alhamdulillah sehat-sehat semua. Teman-teman sana juga mudah-mudahan ya. Lihat Amin. aktivitasnya udah makin banyak dengan ada di gedung baru, aktivitasnya makin banyak mulai dari yang pameran, buka booth ya. Jadi kalau misalnya ada klien dari Bright nih pasang on air, terus minta fasilitas pemasangan booth, bisa dibantu kah? Bisa Mbak. Jadi kalau yang apa tadi namanya Helmix itu pada saat dia ada talk show, dia lagi running talk show-nya hari ini gitu ya. Dia pasang booth hari ini juga di food traffic kita, dan kebetulan di food traffic ini selain ada tenan-tenan F&B kan kita juga ada activity swab PCR sama antigen itu yang drive thru ya kan. Nah itu lumayan sih sellingnya dia ketika ada di sini. Cuman memang kita kan belum bisa datengin orang crowd gitu ya. Dulu kalau event-event sebelum pandemi itu kita parameternya kan dari crowd orang yang datang, terus kemudian dari selling KPI-nya kan dulu seperti itu ya. Nah sekarang ya mesti menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi cara mereka untuk campaign atau branding pun juga harus pakai cara dari dengan selling langsung gitu kan, atau nanti dia juga lewat campaign di media juga, lewat media konvensional seperti radio atau di media sosial juga. Itu yang jadi parameternya mereka. Macam-macam sih Mbak caranya. Nah ini jadi, ya gimana Mbak? Jadi integrated ya. SS sendiri udah menyediakan secara wadah integratednya ya. Mau activity-nya bisa di food traffic di bawah tuh ya. Terus untuk kegiatan talk show-nya kan tetap bisa di studio, atau kalaupun nggak bisa di studio, sementara ini via Zoom gitu ya. Via Zoom, betul. Dan ketika via Zoom pun itu sebenarnya juga bisa juga kita kasih gimmick, ada visual radio tadi. Jadi tampilan fisik dari si produk ini tadi bisa kita tampilkan di visual radio, atau pada saat beberapa kegiatan kita kayak misalkan kelas pintar, terus kemudian yang sifatnya itu webinar gitu ya, yang di luar on air, yang kita konekkan nanti dengan Facebook Live ataupun Instagram Live, itu si produk ini bisa di-display Mbak. Kira-kira Mbak atau Mas Budi, Mbak Hani, teman-teman yang lain, kebutuhan apa nih yang sekarang lagi dicari gitu ya sama kliennya yang dipegang sama Bright, yang itu bisa kita kolaborasikan bareng nih sama SS. Monggo aja Mbak, kita open discuss untuk ini. Iya sih, sementara ini ada beberapa planning masih berkisar di on air. Itu mungkin karena kondisi saat ini kan masih klien tuh wait and see dulu kali ya, lihat kondisi, apalagi kemarin sempat naik untuk penderita COVID-nya gitu. Jadi makanya masih tanya-tanya. Kalaupun ada kemarin kegiatan yang lebih ke activity, mungkin berhubungan sama vaksin sih. Yes. Misalnya kalau gini, vaksin kan kalau di depan SS tadi, gedung SS bukannya vaksin tapi lebih ke swab ya. Kalau misalnya bentuknya vaksin gitu, misalnya seandainya ada klien yang bisa ikutan di situ, dia dalam bentuk kasih produk mungkin ya gitu, kasih souvenir, atau bentuknya kasih tempat cuci tangan misal kayak gitu, itu memungkinkan apa enggak. Kemarin ada sih pertanyaan seperti itu, tapi sampai sekarang belum ada kabar, entah itu sudah jalan atau nggak jadi jalan, ini masih belum tahu sih. Maksudnya jalan harus di Jakarta atau di luar Jakarta nih Mbak? Kemarin tuh ada pertanyaan di beberapa daerah, aku lupa Surabaya tuh masuk atau enggak gitu ya. Cuma sempat klien nanya kalau seandainya ada penyelenggaraan vaksin di satu kota, hitunglah misalnya kan suka ada berapa titik di GOR gitu ya. Nah, kliennya masuk di situ dengan pemberian gimmick atau dengan memberikan tempat cuci tangan gitu kan. Nah kan itu kan tempat umum tuh,
misalnya dibikin ada tempat cuci tangannya dari pihak klien dengan branding produk. Terus ya kemarin ada pertanyaan seperti itu. Ya Mbak, lagi banyak sih yang cari event vaksin memang. Nah ini barusan aku tadi ini sebelahku juga ada teman-teman di Pimret, ini ada Mas Edi di sini sebelahku kebetulan. Kita ada teman-teman dari Gojek juga lagi ngobrol tentang vaksin juga. Ini tadi masih wacana-wacana aja karena memang di Surabaya ini untuk dapetin vaksin itu sendiri memang nggak gampang Mbak, karena kan itu stok itu kan yang pegang adalah dari pemerintah provinsi. Nah mesti dari kita yang dari stakeholder yang non BUMN atau yang ini mesti audiensi dengan gubernur untuk istilahnya bukan meminta ya, tetapi ayo kalau mau masif vaksinnya, ini kami yang dari media atau yang dari swasta ini kita bisa join di sini gitu loh. Nah ini lagi kita atur, mudah-mudahan kita dapat Mbak. Nanti kalau misalkan udah fix kita dapat, karena yang di Surabaya belum ada swasta yang bikin memang Mbak, belum ada. Oke. Dari Pemprov itu ke pemerintah kota, dari pemerintah kota itu biasanya nanti dia kerjasamanya dengan Polres. Oh iya. Kampus Emang sebagian besar gitu sih. Iya itu sih. Tapi kan kalau di Jakarta udah Mbak, beberapa itu kan stakeholder yang swasta kan mereka udah bikin sendiri. Mudah-mudahan di Surabaya segera nyusul deh. Oke, nanti dikabarin aja kalau misalnya memungkinkan untuk itu, untuk menjawab pertanyaan klien. Betul. Memang lagi dicari Mbak ini event vaksin ya. Banyak yang nanya itu sih. Iya. Tapi di sana untuk vaksin sendiri udah cukup menyeluruh ya Mbak ya? Karena di sana kan termasuk galak juga ininya. Iya, agak yang dosis pertama memang itu smooth karena itu kan langsung serentak beberapa titik, beberapa tempat itu mereka bikin dan jumlahnya lumayan banyak, ribuan kan. Tetapi yang kedua ini, dosis kedua banyak juga, cuman banyak informasi yang membuat masyarakat itu bingung. Misalnya hari ini tuh ada di kampus mana tadi di RSAL ya kalau nggak salah ya Her ya. Betul ya, di RSAL ya. Nah itu banyak informasi yang diterima oleh masyarakat itu berbeda-beda gitu loh. Mereka dengarnya dari SS seperti ini, tapi ada WhatsApp yang dari grup-grup gitu yang informasinya ternyata nggak sama dengan apa yang disampaikan oleh SS. Jadi kebanyakan yang bikin untuk vaksin dosis 2 ini mereka yang sudah terinvite gitu loh. Nah siapa yang terinvite dan itu X dari dosis 1 yang ada di mana itu membingungkan pokoknya. Bener Mbak, aku aja ngalamin sendiri kok. Itu sih, jadi memang belum terorganize secara bagus. Kayak yang kasus di Kodam kemarin parah banget gitu. Oh, rusuh? Enggak kan? Sampai jalan menuju ke sana itu macet. Teman di Asa sendiri itu Yuda itu dia nganter istrinya dari jam 7 pagi baru dapat setengah 11. Ada klienku Mbak, ini dia 2 hari ngantri di Kodam, nggak dapet. Tumben. Agak ini ya, maksudku informasinya kurang apa ya istilahnya. Informasinya carut-marut lah pokoknya itu yang dosis kedua ini. Ya, mudah-mudahan lah Mbak ini mungkin pada proses belajar ya. Kalau di Jakarta kalau nggak salah kan mereka melibatkan supaya rapi pelaksanaan kalau nggak salah. Nggak juga sih Mbak, nggak semuanya. Ada yang memang terorganisir dengan baik, ada yang di GOR terus pesertanya datang nggak teratur gitu, nggak tertib, ada juga. Iya. Gitu ya, mudah-mudahan lah cepat membaik ya. Biar kita bisa normal lagi lah semuanya. Iya benar. Nggak bingung kayak gini. Benar. Ya. Lagi pegang apa ini dari Bright sekarang Mbak? Kalau dibilang pegang apa, saya juga bingung Mbak. Soalnya kayak kemarin tuh Yamaha tadi kalau lihat informasi dari Mbak Irma dan tim itu kan Yamaha ada kan jalan pakai yang virtual kalau nggak salah ya dia ininya ya.
Sementara Yamaha itu di kita dari tahun lalu itu sempat ada planning, tapi karena lihat kondisinya nggak kondusif, akhirnya sampai sekarang belum jadi jalan. Jadi cuma cek tanya ada nggak kompetitor jalan ini apalah segala macam gitu, karena kayaknya mungkin lagi mau nentuin langkahnya mau seperti apa, tapi belum ketahuan ini mau gimana gitu. Kira-kira itu sih Mbak. Dari aku cukup. Mungkin teman-teman di SS ada yang mau discuss sama teman-teman Bright tentang apa, atau sebaliknya teman-teman Bright ada yang mau ditanyain ke SS nih, ada yang belum tadi yang data kita yang ini udah ya Her ya tadi ya? Udah ya, oke. Mungkin Mas Budi bisa ini Mas, cukup bisa membantu untuk apa yang tadi jadi pertanyaan dari Mas Budi tadi Mas, atau ada yang kurang Mas? Ya Mbak, nanti kita review ya, kan tadi penjelasannya sebenarnya hari ini saya teringat sama almarhum Om Errol ya. Sebelum puasa, sebelum Lebaran ya terakhir kalau nggak salah kita sempat zoom dengan beliau narasumbernya, cerita begitu luar biasa itu sama dengan representasi SS hari ini gitu. Dan itu emang impian kita bersama Mbak, terus terang. Satu media dia bisa menjawab banyak hal gitu kan, jadi nggak cuma radio aja tapi dia juga membangkitkan komunitas, bisa utilize masyarakat, bagaimana mereka bisa berperan aktif dan seterusnya. Itu buat saya jadi luar biasa itu. Makanya saya tadi tuh merinding, kayaknya baru kemarin kita ngobrol sama Om Errol gitu ya. Tapi apa yang dilakukan SS hari ini teman-teman luar biasa. Tinggal nanti kita diskusi internal bagaimana Mbak Hani dan teman-teman Client Service ini bisa melakukan representasi yang sama atas apa yang teman-teman sampaikan hari ini, terutama ke klien-klien gitu ya. Nah, kalau harapan dari aku pribadi nih, mewakili teman-teman Bright, memang ada dualisme gini. Let's say tadi Mbak Hani udah singgung masalah fleksibilitas gitu ya. Kita dari sisi Bright memang menghormati beberapa kebijakan yang teman-teman SS lakuin. Misalnya integrasi jam 5 dong maksimal gitu kan. Tapi Mas Heri seringkali kita repotin di atas jam-jam yang udah disepakati gitu kan. Ya itulah situasi dinamika yang terjadi di teman-teman agensi terutama. Kadang-kadang saya yakin nggak cuma dari Bright aja Mas Heri, bahwa dan tim gitu ya. Baik lain juga pasti punya problem yang sama ketika kita agak delay dari sisi respon klien gitu. Mau dimengerti untuk situasi-situasi seperti itu. Nah, intinya saya ingat banget pesannya Om Errol gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan serve dari dua sisi. Kita serve pendengar, kita juga serve klien. Jadi imbang di antara keduanya. Sepakat Mas Budi. Saya yakin teman-teman SS menjaga itu, bisa mengakomodir itu, dan doa dari kami sukses terus. Mudah-mudahan industri radio tetap punya porsi ya untuk bisa memberikan nuansa di Republik ini gitu ya. Nggak cuma kayak di negara-negara lain radio udah selesai. Sedih kalau kayak gitu. Yang terakhir, terima kasih untuk hari ini, sharing luar biasa. Mudah-mudahan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik ini terus kita tingkatin. Gitu ya, Mas Heri, Mbak Irma dan tim, atas waktunya. Saya pribadi kalau ada salah-salah dan seterusnya mohon maaf ya. Silakan dilanjut sama teman-teman yang lain. Sama-sama Mas Budi, terima kasih banyak waktunya, sharingnya, terus masukan-masukannya buat kita semua. Ya. Sama-sama Mbak Irma. Iya. Sampai ketemu ya Mas. Kapan-kapan harus ke Surabaya ini. Ya, mudah-mudahan situasinya segera membaik ya. Atau sebaliknya nanti aku lama juga loh nggak sowan ke teman-teman Jakarta. Nah itu dia. Kemarin WMB mau berangkat, udah bulan apa itu WMB ya? Bulan Juni ya? Bulan Juni Mbak, Juni akhir. Batal PPKM darurat. Jakarta udah bagus banget kok kondisinya. Dan semuanya segera membaik ya. Ya. Oke, dilanjut Mas Heri silakan.
Baik, terima kasih Mas Budi, Mbak Ani, Mbak Rika, kawan-kawannya yang lain, Bright sudah ikut serta di tour virtualnya Suara Surabaya. Semoga ini menjadi salah satu rujukan awal nantinya ke depan program-program yang mau ditampilkan seperti apa, sehingga kita bisa lebih intim dalam ngobrol lebih lanjut seperti itu. Oke, dari saya Heri, kawan-kawan Suara Surabaya, mohon maaf karena ini juga virtual, pastinya ada kendala beberapa teknis sehingga agak sedikit molor ataupun agak sedikit gangguan. Tapi intinya apa yang ingin kita sampaikan tercapai dan kawan-kawan juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang luar biasa, detail banget dari teman-teman Radio Suara Surabaya. Mas Heri dan tim, terima kasih atas informasinya tentang Radio Suara Surabaya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel Bright Indonesia dan Suara Surabaya. Sampai jumpa di kesempatan Radio Visit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.